Yang saya hormati Bapak Danang Satria Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik dan teman-teman yang saya kasihi selaku peserta dari mata kuliah keterampilan presentasi akademik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dinanti Rizkita Putri dari kelas PPSI 19A dengan NIM 191224013. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina dalam konstruksi verba denominatif bahasa Indonesia. Adapun poin-poin presentasi dalam presentasi kala ini. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan metode penelitian. Yang kedua, pembahasan, terdiri dari afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina. Yang ketiga, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian pertama, yakni pendahuluan. Latar belakang, dalam bahasa Indonesia, verbalisasi nomina sudah mulai banyak digunakan secara produktif. Nomina pada awalnya hanya memiliki fungsi sebagai subjek dan objek. Akan tetapi dengan adanya verbalisasi, nomina mampu mengisi fungsi predikat. Hasil dari verbalisasi nomina tersebut dinamakan verba denominatif atau VDN. Konstruksi VDN dalam bahasa Indonesia secara morfologis terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan nomina. Akan tetapi, perubahan-perubahan yang terjadi berwujud penyesuaian gramatikal yang khusus, seperti yang pertama, tidak semua nomina dapat diderivasikan dalam konstruksi VDN. Yang kedua, tidak semua afiks dapat menderivasikan nomina ke dalam konstruksi VDN. Lalu metode dalam penelitian ini yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung. Data penelitian berwujud kalimat deklaratif yang berpredikat VDN. Kalimat tersebut bersumber pada penggunaan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Metode yang kedua, penganalisisan data. Penganalisisan data menggunakan metode AGI atau distribusional. Unit analisisnya berupa konstruksi VDN yang mengisi fungsi predikat. Metode yang ketiga, penyajian data analisis. Penyajian data dilakukan dengan metode formal dan juga metode informal. Hasil analisisnya berupa kalimat penjelasan. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah afiks-afiks derivasional. Afiks-afiks derivasional adalah proses pembentukan dengan memanfaatkan proses derivasi yang menggunakan afiks. Melalui afiks, kategori leksikal suatu kata dapat diubah. Yang pertama adalah nomina atau kata benda, dapat menjadi kebentuk verba atau kata kerja. Jenis-jenis afiks terdiri dari 4 buah. Yang pertama, prefiks. Prefiks adalah awalan. Yang kedua, konfiks, merupakan awalan dan akhiran. Yang ketiga, simulfiks, merupakan peleburan. Lalu yang keempat, kombinasi afiks. Kombinasi afiks adalah penggabungan dua buah afiks atau lebih pada suatu bentuk dasar dengan cara yang bersamaan. Bagian pertama yaitu prefiks. Prefiks adalah penambahan prefiks atau awalan pada sebuah bentuk dasar. Terdapat 4 buah prefiks yang menderivasikan nomina, yaitu menasal, ber, ter, dan di. Rumus yang digunakan adalah prefiks ditambah nomina menjadi VDN. Prefiks yang dimaksud yakni menasal atau ber atau ter atau di. Kita ambil contoh pada kali ini menggunakan kata bersepatu. Bersepatu menggunakan prefiks ber ditambah nomina sepatu menghasilkan VDN bersepatu.
Begitu pula dengan kata-kata yang lain seperti membatik, memanah, terpanah, ditali, bersepeda, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konfiks. Konfiks adalah penambahan konfiks atau awalan dan akhiran pada sebuah bentuk dasar. Terdapat 4 buah konfiks yang menderivasikan nomina, yakni ada beran, berkan, bereduplikasi an, dan gean. Rumus yang digunakan sama seperti konfiks ditambah nomina menghasilkan VDN. Konfiks itu berupa beran atau berkan atau bereduplikasi an atau gean. Kita ambil contoh pada kata bercita rasakan. Bercita rasakan menggunakan konfiks berkan ditambah nomina cita rasa sehingga menghasilkan VDN bercita rasakan. Begitu pula dengan kata yang lain seperti berkedipan, bersalam-salaman, kepagian, maupun kemalaman. Yang ketiga yaitu simulfiks. Simulfiks adalah proses meleburkan afiks ke dalam bentuk dasar dengan ciri-ciri segmental. Rumus yang digunakan yaitu nasal ditambah nomina menghasilkan VDN. Kita ambil contoh pada kata ngopi. Kata ngopi mampu terbentuk dari rumus nasal ditambah nomina kopi untuk kemudian dileburkan menjadi kata ngopi. Begitu pula dengan bakso, nyoto, atau ngampus. Lalu yang keempat terdapat kombinasi afiks. Kombinasi afiks adalah penggabungan 2 buah afiks atau lebih yang berdistribusi secara bersamaan pada bentuk dasar. Terdapat 14 buah kombinasi afiks yang menderivasikan nomina, seperti menasal i, di, menasalkan, dikan, memper, dan lain sebagainya. Rumus yang digunakan sama, yakni kombinasi afiks ditambah nomina menghasilkan verba denominatif. Kita ambil contoh pada kata memperhambakan. Kata memperhambakan menggunakan kombinasi afiks memperkan, kemudian ditambah nomina hamba sehingga menghasilkan kata memperhambakan. Begitu pula dengan kata memahati maupun diperbudak. Pembahasan yang kedua yakni tipe-tipe nomina. Nomina merupakan unsur utama dalam konstruksi VDN, karena dalam pembentukan VDN, nomina sangat berperan dalam pembentukan tersebut. Nomina yang menderivasikan VDN berupa yang pertama nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Yang kedua nomina otentik dan nomina ganda. Yang ketiga nomina bernyawa dan nomina tidak bernyawa. Pada bagian yang pertama yaitu nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Pada nomina dasar terdiri dari 1 buah morfem dan dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina tersebut merupakan bentuk morfem bebas. Sebagai contoh kita ambil pada kalimat Gabriel menali ikat sepatunya yang terlepas saat berlari. Kata menali memiliki bentuk dasar tali, kemudian ditambahkan morfem menasal sehingga menghasilkan kata menali. Kata menali dapat diuji dengan menggunakan negasi tidak atau bukan sehingga menghasilkan tidak menali atau bukan menali. Dapat juga ditambahkan dengan atribut baru menghasilkan tali baru. Oleh karena itu merupakan nomina dasar. Lalu yang kedua terdapat nomina turunan. Nomina turunan juga disebut sebagai polimorfemis. Nomina turunan ini lain dengan nomina dasar. Jika pada nomina dasar berbentuk morfem bebas, pada nomina turunan berbentuk morfem bentukan. Contohnya yaitu kita ambil pada kalimat Sita berkesempatan pidato dalam pembukaan acara HUT di sekolahnya. Kata berkesempatan memiliki bentuk dasar kesempatan, yang mana kata tersebut adalah turunan dari kata sempat. Kata sempat kemudian ditambahkan dengan morfem kean, sehingga menghasilkan kata kesempatan. Oleh karena itu, berkesempatan termasuk dalam nomina turunan.
Yang ketiga, frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang berbentuk nomina kemudian diderivasikan menjadi verba. Contohnya, Ana berdaya juang menjadi seorang penulis terkenal. Kata berdaya juang merupakan bentuk dasar daya juang yang adalah itu nomina. Kemudian ditambah morfem ber menghasilkan berdaya juang menjadi verba. Kata berdaya juang dapat diuji sama dengan nomina dasar tadi dengan menambahkan negasi tidak, sehingga menjadi tidak berdaya juang. Lalu dapat juga ditambahkan dengan pernyataan kala absolut, sehingga menjadi sedang berdaya juang atau akan berdaya juang. Yang kedua, nomina otentik dan nomina ganda. Nomina otentik adalah nomina yang status kenominaannya sudah pasti dan tidak bias. Yang dimaksud sudah pasti dan tidak bias ini, jadi pada nomina itu bentuk statusnya memang benar nomina, sehingga kata tersebut tidak diragukan lagi statusnya. Contohnya, Haksa mengecat tembok kamarnya dengan warna abu-abu. Kata mengecat dapat terbentuk dari bentuk dasar cat, kemudian ditambahkan menasal, sehingga menghasilkan mengecat. Diuji dengan cara yang sama, yakni dengan ditambahkan negasi tidak, menghasilkan tidak mengecat. Atau juga dapat ditambahkan dengan pernyataan kala absolut, sehingga menghasilkan sedang mengecat atau akan mengecat. Lalu ada nomina ganda. Nomina ganda merupakan kebalikan dari nomina otentik. Jika pada nomina otentik status kenominaannya sudah pasti, pada nomina ganda status kenominaannya belum pasti atau bias. Yang dimaksud belum pasti di sini, ada kata tersebut bisa saja itu juga merupakan verba atau bisa saja juga merupakan status nomina. Jadi status kenominaannya masih belum jelas dan bisa dipertanyakan. Contohnya kita ambil pada kalimat bintang-bintang berkedipan pada malam ini. Kata berkedipan memiliki bentuk dasar yakni kedip yang ditambahkan morfem beran menghasilkan kata berkedipan. Dapat diuji dengan cara yang sama seperti nomina otentik tadi dengan menambahkan negasi tidak menjadi tidak berkedipan, atau juga ditambahkan dengan pernyataan kala absolut sehingga menjadi akan berkedipan atau sedang berkedipan. Nomina yang terakhir yaitu nomina bernyawa dan nomina tidak bernyawa. Nomina bernyawa adalah nomina yang mengacu pada referen yang memiliki nyawa atau adalah benda hidup. Terdiri dari 6 subkelas yakni nama diri, nomina kekerabatan, nomina yang menyatakan orang, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh pada kata bertuan. Kata bertuan memiliki bentuk dasar tuan, kemudian ditambah morfem ber sehingga menghasilkan kata bertuan. Kata bertuan ini tergolong pada nomina yang menyatakan orang atau NO. Sehingga sudah jelas ya jika bertuan ini adalah nomina bernyawa. Lalu terdapat nomina tidak bernyawa. Nomina tidak bernyawa tentunya nomina yang mengacu pada referen yang merupakan benda mati atau tidak memiliki nyawa. Terdiri dari 11 subkelas, yaitu nama geografis, nama lembaga, nomina waktu, nama bahasa, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh pada kata dipolisikan. Kata dipolisikan terbentuk dari bentuk dasar polisi, kemudian ditambah morfem dikan. Polisi ini merupakan awalnya nomina ya, sehingga menghasilkan nomina tidak bernyawa dipolisikan. Kata ini adalah tergolong pada nama lembaga atau NL. Bagian yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan yang mampu saya dapatkan pada paparan kali ini yakni, jadi sebagai konstruksi derivatif, VDN terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina, yang nantinya distribusi tersebut akan membentuk sebuah kaidah linguistis. Saran, saya berharap peneliti selanjutnya dapat membahas konstruksi VDN, dari mulai adjektiva, adverbia, numeralia, atau kategori yang lain. Saya juga berharap peneliti selanjutnya dapat melihat proses pembentukan konstruksi verba derivasional selain dengan menggunakan cara afiksasi.
Sekian paparan yang mampu saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan materi tadi terdapat salah kata dan perbuatan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.